Adik-adik, sekarang kita akan praktik memandikan bayi. Sama seperti tadi prinsipnya, melakukan pemeriksaan fisik, memandikan bayi itu juga di tempat yang datar. Kalau misalnya tidak punya meja selebar ini juga tidak apa-apa di lantai, ya. Lalu disiapkan ini perlak untuk memandikan, ya. Lalu yang berikutnya adalah handuk, ya. Handuknya saya buka di sini, ya. Jangan di atas yang memandikan. Ini tadi tempat untuk memandikan. Ini handuk untuk mengeringkan. Selanjutnya adalah persiapan bajunya. Ini kain lampin. Lampin itu banyak macamnya. Ini hanya salah satu dari sekian banyak lampin. Nanti salah satu sudutnya dibikin segitiga ya adik-adik. Oke, seperti ini. Bentuk segitiga. Lalu diletakkan di sini. Segitiganya di atas, ya, tempat kepalanya si bayi. Lalu sini. Oke, setelah lampin, lalu baju. Setelah baju, lalu popok ya adik-adik. Kalau sekarang banyak ibu-ibu menggunakan pampers, tidak masalah mana yang lebih nyaman. Tetapi kalau misalnya kulit bayinya sensitif, sangat disarankan untuk menggunakan popok kain saja. Oke, sudah selesai persiapan di sini. Lalu pastikan semua sudah siap lah, sabun mandi, ya, shampoo. Kalau misalnya ada shampoo boleh, kalau punya sabun saja boleh. Lalu kita tidak membutuhkan, sekarang nggak pakai ini lagi ya, tidak menggunakan bedak, jadi cukup minyak telon saja, ya. Siapkan minyak telon. Lalu siapkan kasa steril, ya, kasa steril. Lalu kalau misalnya punya kapas cebok yang bulat-bulat, kita siapkan kapas cebok, ya. Sudah selesai. Lalu handscoon, waslap, ya, waslap. Lalu sudah siap semua. Jika sudah siap semua, baru kemudian bayinya dibawa ke dekat tempat mandi. Oke. Jangan lupa untuk menyiapkan air, ya. Ini airnya saya siapkan, misalnya di sini ada air. Adik-adik, untuk memeriksa suhu air, ya, kita nggak tahu ya ini suhunya pas atau tidak. Ya, jadi kita memeriksa itu dengan menggunakan punggung tangan, ya. Kalau nggak punggung tangan, siku. Ya, jadi celupkan punggung tangan kita, ya, atau enggak siku itu hangat atau tidak. Jangan pakai begini atau yang begini-begini, enggak. Karena ini lebih sensitif, maka gunakan punggung tangan atau siku untuk ngetes apakah ini suhunya sudah cukup atau tidak. Seperti itu. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan memandikan bayi. Letakkan sabunnya dekat tempat mandi, ya. Oke. Kita buka bajunya si bayi tadi. Kalau misalnya ruangannya ber-AC, jangan lupa matikan AC. Kalau Anda memandikan di rumah sakit, pastikan lampirannya sudah ditutup, ya. Pintu sudah ditutup. Oke. Sebelum menyentuh bayi tadi, jangan lupa cuci tangan. Setelah cuci tangan, gunakan handscoon, ya. Kalau misalnya nanti memandikan bayinya banyak, 5 orang misalnya, tetap ganti handscoon, ya. Jangan pakai handscoonnya borongan, kasihan bayinya. Oke. Sudah. Set. Kita buka baju bayi. Permisi adek, buka bajunya. Seperti tadi. Oke. Lalu ketika membuka popok, adik-adik perhatikan apakah bayinya ini ada BAB atau tidak. Kalau misalnya ternyata ada BAB, maka kita bersihkan dulu, ya. BAB-nya boleh pakai kapas bulat, boleh juga pakai tisu basah, ya. Jadi diangkat, kita bersihkan. Popoknya juga kita taruh. Oke, sudah. Kalau sudah selesai,
Nah, karena di rumah sakit adik-adik supaya barangnya si bayi tidak tertukar, oke, semua barang-barang si bayi ini ya letakkan di dalam lampinnya, lampin kotornya, disimpan supaya tidak ada yang ketinggalan ya. Kalau di rumah sakit itu sering sekali banyak cerita waslapnya hilang, popoknya hilang ya. Ini sudah disimpan. Oke. Sekarang kita menyeka atau membasuh bayi sebelum cuci bersih itu di luar, sama menggunakan sabun itu di luar ya. Oke. Tadi waslapnya kita ambil satu dulu. Basahi dulu ya. Dibasahi. Kita basahi. Kita mulai membersihkan bayi dari kepala. Ini si adek. Oke. Pertama kita bersihkan dari mata. Cara membersihkan adalah dari kantus dalam. Kantus dalam itu yang bagian dalam sini ya. Jadi pakai ini jempol. Permisi adek. Baru usap ke luar. Sama juga yang di sebelah sana ya. Jadi putar lagi waslapnya. Permisi sayang. Set ya, begitu. Bersihkan hidung ya, telinga. Oke, ke bawah. Kalau misalnya merasain kotor banget nih bayinya, bilas dulu, ambil lagi airnya ya. Ambil lagi airnya lalu usap ya, dari ujung tangan ke bawah, dari ujung tangan ke bawah, usap ke bawah. Oke, kalau kotor sekali boleh dibilas dulu waslapnya. Ambil lagi air ya, jadi usap basah dulu. Sama seperti memandikan orang dewasa, dibasahi dulu sampai ke bawah belakang. Setelah itu kita pakai sabun. Ya, langsung aja dituang sabunnya ke waslap. Oke, sudah dituang, sama seperti tadi prinsipnya. Ya, pada mata dari dalam dulu baru keluar, jangan terlalu keras ya. Oke, lalu bersihkan mukanya, hidung, telinga, lalu tangan, dari tangan ke bawah, jangan lama-lama ya adek, jangan lama-lama karena nanti bayinya kedinginan. Oke, kaki dulu, lalu ke belakang, Oke, bagian genitalia sama seperti orang dewasa juga paling belakangan. Ya sudah. Karena tadi ini juga sudah dibersihkan ya. Kalau misalnya dia BAB sudah selesai, menggunakan sabun kita masukkan ke dalam bak. Cara memegang seperti tadi. Permisi sayang. Oke. Ya, jadi kita menyeka pertama dan menggunakan sabun di luar ya adik-adik. Lalu dipindahkan ke dalam bak. Permisi. Lalu mulai membersihkan. Kalau misalnya adik punya 2 waslap, boleh ya, 2 waslap. Jadi siapkan 2 waslap. Jadi ini untuk membersihkan, membilas bagian depan dulu ya, dibersihkan. Oke, sudah. Sekarang kita balik badannya ya. Cara membaliknya adalah pegang di sini dulu ya dek, di tangannya ya, seperti ini. Kan tadi dia gini ya, pegang di sini. Kan kita pegangnya gini tadi, pegang kepala seperti ini. Sekarang kita pindahkan tangan kita di bawah ketiaknya si bayi, lalu ubah seperti ini ya, ubah seperti ini. Set. Nah, tangan kita berpindah ke sini ya, memegang lengan yang sebelah sini. Tenang aja, leher bayi nggak kayak gini-gini banget ya, ini karena lehernya aja. Oke, pelan-pelan tapi ya. Ini saya peragakan sekali lagi. Tadi kan tangan kita seperti ini ya, pindah ke bawah ketiaknya. Oke, lalu arahkan kepalanya ke lengan kita. Oke. Nah, seperti ini. Lalu bersihkan di bagian belakang. Sudah selesai, kita balik lagi. Oke, sudah selesai, langsung kita pindahkan ke handuk. Permisi. Di handuk cepat dikeringkan
dikeringkan. Oke. Lalu saat ini perawatan tali pusat tidak lagi menggunakan kasa steril. Jadi tadi kain kasanya pasti sudah lepas ketika kita mandikan. Jadi sekarang hanya kita bersihkan saja, kita keringkan. Jadi perawatan tali pusat saat ini itu yang penting tali pusatnya dalam keadaan kering dan tidak menggunakan kasa steril lagi. Kalau zaman dahulu kala, ya kalau misalnya Anda masih ingat atau Anda menjenguk bayi di rumah sakit, itu bayinya masih menggunakan kasa steril, ya. Nah, dulu kasa sterilnya ditaruh di sini. Kalau masih ingat, ya dulu perawatan tali pusat itu seperti ini, ya. Dulu, sekarang tidak. Jadi tali pusat hanya dibersihkan menggunakan kasa steril. Bersihkan. Oke. Sudah. Yang penting sudah kering kasa sterilnya. Ininya. Apa nih tali pusatnya? Sudah, boleh pakaikan minyak telon adik-adik. Minyak telon seperlunya, ya, atau baby oil atau apapun. Sekarang kita pindahkan ke atas susunan baju. Ini sih. Kalau pakai pampers boleh juga ya. Kalau pakai pampers juga boleh. Oke. Pakai popok dulu ya. Tidak usah terlalu kencang ya mengikat popok, gak usah kencang-kencang banget nanti bayinya sesak. Lalu kemudian pakaikan baju. Permisi. Jangan lupa ya, walaupun dia bayi tidak bisa protes harus permisi. Permisi nak. Sempit ini. Oke. Oke. Lalu tadi mengikat popok jangan juga di tali pusatnya ya, jangan tepat di tali pusat, tetapi di atasnya tali pusat. Karena sakit loh tali pusat itu, ya. Jadi jangan di tali pusatnya. Oke, sudah selesai, bajunya sudah terpasang. Naikkan sedikit ya kepala bayi. Permisi ya, Nak. Nah, kalau Anda perhatikan tadi ketika kita melipat lampin itu pasti ada salah satu bagian yang lebih pendek. Nah, bagian yang lebih pendek itu yang kita duluan lipat. Jadi kalau misalnya ternyata yang lebih pendek tadi di sebelah sini, berarti kita lipat yang sebelah sini. Gitu ya. Jadi ininya, yang pendeknya. Yang pendeknya kita tutup dulu, set. Oke. Aduh, sorry Nak. Oke. Lalu sebelah sini yang darah panjang ini, satu tangannya dikeluarkan dulu, set. Baru lipatan kedua baru dimasukkan. Misi. Oke. Kalau misalnya bisa diikat silahkan diikat, kalaupun tidak bisa boleh diselipkan diselipkan di bawah sini, boleh. Ya. Jadi tidak perlu harus diikat. Kalau dulu kan harus kencang sekali, itu tidak perlu sekarang. Nah, selesai. Seperti itu. Ya. Nanti kalau sudah selesai silahkan merapikan alat-alat, bajunya dikembalikan, lalu kembalikan bayi ke tempat tidurnya. Sekian. Terima kasih. Hentikan dulu.